Inilah alasan mengapa Hitler sangat membenci orang Yahudi. Jika kau pergi ke pasar hari ini, apa kau tahu berapa harga roti yang dijual oleh orang Yahudi? Harganya adalah 5 juta rupiah. 5 juta rupiah. Uang sebanyak itu bahkan tidak cukup jika dimasukkan ke keranjang belanja. Pada kala itu, orang Yahudi menjual roti seharga 5 juta rupiah kepada orang Jerman. Namun perilaku membangkang mereka itu tidak bertahan lama. Karena Jerman tidak akan diam saja. Jerman merencanakan untuk menyingkirkan orang Yahudi. Pada tanggal 20 Januari tahun 1942, pemimpin yang bernama Heydrich, di bawah instruksi dari pemerintah, konferensi Wannsee yang juga dikenal sebagai konferensi mengakhiri orang Yahudi, Heydrich memanggil 14 orang dari Departemen Pemerintahan untuk merencanakan pembantaian orang Yahudi bersama-sama. Itulah penyebabnya, orang Yahudi hampir hilang dari muka bumi. Heydrich duduk di kursi konferensi. Di sebelah kanan adalah Kapten Gestapo, dan di sebelah kirinya adalah pemimpin Kementerian Kehakiman. Sementara perwakilan militer duduk di belakang. Semua orang yang ada di konferensi itu berpendidikan tinggi. Begitu konferensi dimulai, Heydrich langsung menjelaskan inti dari konferensi ini. Mengapa mereka hendak menghabisi orang Yahudi? Itu karena orang Yahudi adalah suku asing yang tinggal Jerman. Namun merekalah yang mengendalikan ekonomi Jerman. Mereka memperlakukan orang Jerman dengan semena-mena. Setelah pecahnya Perang Dunia Pertama, tentara Jerman bertempur di garis depan. Untuk makan saja, mereka sudah tidak mampu membelinya. Setelah makan satu hidangan, mereka masih merasa kekurangan. Sementara orang Yahudi hidup dengan tenang dan makanan dengan cukup. Setelah Bank Jerman dikendalikan oleh orang Yahudi, mata uang Jerman terus-menerus menurun. Akhirnya untuk membeli sepotong roti saja, orang Jerman perlu membayar sebesar 5 juta rupiah. Tentara Jerman juga mengalami kekalahan telak karena dana militer tidak mencukupi. Setelah kalah, Jerman harus membayar banyak kompensasi. Dan orang Yahudi mengambil kesempatan bisnis dari sana. Mereka terus menaikkan harga-harga barang dan membahayakan kekayaan negara. Hingga Hitler menjabat sebagai pemimpin. Masa kejayaan orang Yahudi pun berakhir. Hitler memerintahkan para tentaranya untuk melakukan apapun demi pembersihan orang Yahudi. Jadi pada konferensi ini didiskusikan tentang bagaimana cara untuk menghilangkan orang Yahudi dari bumi. Hitler ingin orang-orang yang tak tahu diri itu benar-benar dihilangkan. Tujuan lainnya juga untuk mengembangkan benua Eropa. Dan pengembangan itu membutuhkan pembantaian. Sebelum pecahnya Perang Dunia Kedua, Jerman telah memindahkan orang-orang Yahudi ke negara lain agar mereka menjadi beban negara lain. Setelah perang pecah, hanya China yang bersedia menerima orang Yahudi. Tak seperti negara lain, mereka harus mengembalikan orang Yahudi kepada Jerman lagi, jika hendak memperkuat pertahanan negara. Akibatnya, orang Yahudi tidak bisa lagi kemana-mana, dan terpaksa mendirikan kamp konsentrasi untuk bertahan. Begitu Heydrich selesai bicara, Menteri Dalam Negeri yang pertama memberikan pertanyaan. Ada banyak orang Yahudi di Berlin yang telah menikah dengan orang Jerman. Jika kita membasmi mereka semua, maka orang Jerman juga akan mulai ikut panik. Kemudian Menteri Kehakiman juga mengajukan pertanyaan. Beberapa orang Jerman yang telah menjadi Yahudi telah berjuang untuk Jerman dalam Perang Dunia Pertama. Mereka telah membuat pencapaian besar, dan mereka kini juga menjadi petugas pemerintahan di Jerman. Apakah mereka diperlakukan secara berbeda? Panglima Militer Polandia juga mengajukan pertanyaan. Orang-orang Yahudi di wilayah hukum Polandia bertambah setiap harinya, dan kami tidak punya cukup makanan untuk berbagi dengan mereka. Hal ini sangat sulit untuk kami hadapi. Setelah semua orang mengajukan pertanyaan mereka, Heydrich kemudian berkata, konferensi ini adalah untuk menyingkirkan semua orang Yahudi. Dengan begitu, semua masalah kita akan terpecahkan. Namun, kita membutuhkan kooperasi penuh dari semua departemen.